Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Fajar Darmawan. Kita akan melanjutkan materi dari algoritma dan pemrograman, di mana kita akan melanjutkan materi terkait sorting atau pengurutan. Jika sebelumnya Anda sudah mempelajari apa itu bubble sort, kali ini kita akan mempelajari metode yang lain dari pengurutan, yaitu selection sort. Seperti biasa, sebelum mulai, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar dimudahkan, agar hati dan pikiran Anda dibukakan untuk menerima materi dari video ini. Saya mulai dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, kita akan mulai dari review. Sebelumnya, kita sudah mempelajari array, di mana array adalah struktur data yang berisi lebih dari satu nilai, yang memiliki tipe data yang sama, di mana array dimulai dari indeks 0. Dan kita juga sudah mempelajari apa itu bubble sort. Bubble sort adalah pengurutan di mana elemen satu hanya akan dibandingkan dengan elemen berikutnya saja. Dan sekarang kita akan mempelajari algoritma pengurutan yang lain dalam array yang disebut dengan selection sort, di mana kata kuncinya adalah pengurutan nilai pada array membandingkan nilai elemen dari elemen ke-0 dan dibandingkan dengan nilai terkecil dari elemen selanjutnya, di mana kita sudah sering menikmati fitur dari pengurutan ini, baik itu ascending dari kecil ke besar atau descending dari besar ke kecil. Contohnya adalah dalam spreadsheet atau Excel seperti yang ada di layar ini. Kita balik lagi memahami apa itu sorting. Sorting menurut bahasa Indonesia berarti mengurutkan, dan mengurutkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menjadikan urut, dan urut berarti teratur. Berarti kita hanya akan membuat sebuah proses agar susunannya menjadi teratur satu sama lainnya. Sehingga dapat diartikan bahwa sorting adalah proses menyusun elemen-elemen dengan tata urut tertentu, dan proses tersebut terimplementasi dalam bermacam aplikasi. Dan metode pengurutan dalam pemrograman ada bubble sort yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, selection sort, insertion sort, merge sort, quick sort, dan masih banyak yang lain. Di pertemuan sekarang, kita hanya akan mempelajari apa itu selection sort. Jadi akan timbul pertanyaan, apa itu selection sort? Selection sort merupakan metode pengurutan lainnya yang biasa digunakan dengan cara memilih. Definisi memilih ini adalah kita memilih sebuah nilai yang akan dicek berdasarkan posisinya. Jadi kita akan mengecek satu persatu dari elemen pertama hingga terakhir, dan dibandingkan dengan nilai setelah dari nilai yang dicek. Contoh, jika kita membandingkan elemen ke-0, maka kita akan membandingkan dengan elemen 1, 2, 3, 4, hingga yang terakhirnya, di mana kita akan memilih nilai terkecil di antara nilai selanjutnya itu. Kita bisa melihat dari animasi yang sudah disediakan pada tampilan ini, di mana jika kita mulai dari awal, kita akan melihat bahwa nilai pertama itu adalah 5 elemen ke-0. Dia akan dibandingkan dengan elemen selanjutnya itu 2, 4, 6, 1, dan 3. Di mana akan mencari nilai terkecil di antaranya itu, yaitu 1. Sehingga 5 akan ditukar dengan 1. Selanjutnya adalah 2 sebagai nilai yang dicek. Akan dibandingkan dengan 4, 6, 5, dan 3. Paling terkecil di antara 4, 6, 5, dan 3 adalah 3. Tapi karena 2 lebih kecil dengan 3, dia tidak terjadi pertukaran. Selanjutnya 4 dibandingkan 6, 5, dan 3 nilai terkecil.
4 dibandingkan dengan 3, karena 4 lebih besar dari 3, maka ditukar. Seperti itu selanjutnya. Maka prosesnya secara detail akan seperti ini. Saya sudah menyediakan array dengan elemen indeks 5. Elemen ke-0 bernilai 5, elemen 1 bernilai 3, elemen 2 bernilai 1, elemen 3 bernilai 4, dan elemen 4 bernilai 2. Kita akan melakukan proses pengurutan dengan selection sort. Yang pertama harus dimiliki adalah kita harus memiliki indeks check, indeks pembanding, dan item sebagai penampung untuk pertukaran tempat di akhir. Lalu, yang dilakukan berikutnya adalah kita akan mengecek dari elemen pertama. Elemen pertama yaitu elemen ke-0 adalah indeks checknya. Dia akan dibandingkan dengan elemen-elemen berikutnya. Elemen 1, 2, 3, dan 4. Kita akan mencari nilai terkecil di antara elemen 1, 2, 3, dan 4 tersebut. Maka indeks pembandingnya dimulai dari elemen 1 atau cek plus 1. Sehingga di sini kita sudah menyediakan indeks check sama dengan loop atau 0, dan indeks pembanding adalah loop plus 1 atau 0 plus 1, yaitu 1 karena dimulai dari indeks elemen ke-1. Berikutnya kita akan mengecek apakah nilai pada elemen ke-1 adalah elemen dengan nilai terkecil di antara 1, 2, 3, dan 4 ini. Maka dia akan membandingkan satu persatu. Berikutnya adalah dibandingkan dengan elemen berikutnya. Kita bandingkan, apakah 3 lebih besar dari 1? Karena iya, maka akan terjadi pertukaran. Dan indeks pembandingnya adalah elemen kedua. Karena nilai 1 lebih kecil dari indeks atau nilai pada elemen 1. Sehingga di sini ada algoritmanya, kita akan membandingkan satu persatu, dan jika indeks pembanding lebih besar dari yang sedang kita bandingkan, maka dia akan ditukar, dan nilai yang lebih kecil itu akan menjadi indeks pembanding yang baru. Berikutnya dicek lagi apakah indeks pembanding yang sekarang di elemen kedua lebih besar dari elemen ketiga. Karena tidak, maka dipindahkan lagi, dibandingkan lagi dengan elemen keempat. Apakah elemen kedua lebih besar dari elemen keempat? Karena tidak, berarti indeks pembanding tetap di elemen kedua. Maka selanjutnya adalah kita bandingkan apakah indeks check lebih besar dari indeks pembanding. Jika ya, maka kita akan menukar nilainya. Sehingga 1 akan mengisi indeks elemen ke-0 dan 5 akan ditukar ke elemen kedua. Dan di sini algoritmanya akan seperti ini. Jika indeks check lebih besar dari indeks pembanding, maka dia akan bertukar tempat. Dan jika itu telah selesai, apa yang akan dilakukan? Maka pengecekan akan dimulai dari elemen berikutnya setelah elemen 0, yaitu elemen ke-1. Dan indeks pembanding dimulai dari elemen kedua, dan dari elemen kedua ini akan dicari nilai terkecil dari antara elemen 2, 3, dan 4. Jika kita lihat secara kasat mata, tentunya kita sudah tahu bahwa yang paling kecil adalah indeks elemen pada elemen keempat, yaitu bernilai 2. Maka elemen keempat akan menjadi indeks pembanding, dan dia akan dibandingkan apakah indeks check yang bernilai 3 lebih besar dari indeks pembanding yang bernilai 2. Karena ya, maka otomatis mereka akan bertukar posisi, sehingga elemen 1 akan diisi 2, elemen 4 akan diisi 3. Begitupun selanjutnya, hingga berakhir. Itu adalah selection sort. Dengan pembahasan seperti itu, maka berakhir dari penjelasan selection sort. Atas atensinya saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya kita akan mencoba mempraktekkan dalam pemrograman Java.
atas atensinya. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.